Debat dari calon presiden di Amerika Serikat, yaitunya antara Donald Trump dan Kamala Harris baru saja selesai dilaksanakan kemarin malam ya guys. Apakah ada di antara Anda yang juga menonton acara tersebut? Perdebatannya sendiri berlangsung sangat menarik ya guys dan juga cukup alot. Donald Trump seperti biasa tampil sebagai dirinya ya, seperti sosok yang sudah biasa kita kenal ya, dengan segala macam cerita ngarang dan juga kebohongannya. Kemudian ia juga sempat terpancing ketika dengan sengaja dipancing dan diprovokasi oleh Kamala Harris dengan mengatakan bahwa orang-orang bosan dan capek mendengarkan pidato Trump ketika ia berkampanye dan mereka meninggalkan kampanye Trump tersebut lebih awal. Ini merupakan sebuah penghinaan yang luar biasa bagi Trump karena selama ini ia sangat terobsesi dengan jumlah orang yang datang. Ketika ia mengadakan rally atau semacam kampanye ya, ia selalu berkuar-kuar bahwa hadirin yang datang ke rally-nya adalah yang terbesar, yang terbanyak selama ini. Sedangkan hadirin yang datang ke kampanye presiden lain bagi Trump jumlahnya tidak seberapa dan juga Trump sempat menuduh bahwa hadirin yang hadir di kampanye Kamala Harris hanyalah merupakan rekayasa AI atau kecerdasan buatan. Mereka bukan manusia-manusia sungguhan, tapi hanya sosok-sosok yang di-generate atau direkayasa oleh kecerdasan buatan. Which is not true ya guys. Hal itu sama sekali tidak benar karena keberadaan orang-orang yang hadir pada kampanye Kamala Harris tersebut dapat diverifikasi identitasnya. Terlepas dari penampilan dan materi debat dari kedua calon presiden Amerika tersebut, saya sendiri memang cukup kagum dengan pelaksanaan debat calon presiden di negara Amerika Serikat yang demokrasinya mungkin sudah matang ya guys, sudah berlangsung lama dan jauh lebih dewasa daripada kita. Karena acara debatnya benar-benar to the point, langsung, tidak bertele-tele, tidak ada acara-acara yang sifatnya seremonial, benar-benar to the point, bahkan juga tidak ada hadirin yang hadir di studio sewaktu pelaksanaan debat tersebut. Yang ada hanya dua orang moderator dan kedua capres tersebut. Dan begitu acara dimulai, sang moderator langsung bertanya kepada capres tentang topik yang sudah dipersiapkan untuk langsung ditanggapi oleh capres tersebut, kemudian ditanggapi pula oleh calon yang lainnya. Benar-benar tanpa babi bu, tanpa bertele-tele, dan sama sekali tidak membuang-buang waktu, dan sama sekali tidak ada acara mendiamkan supporter calon presiden yang suaranya riuh rendah, seperti yang biasa terjadi dalam debat capres di negara kita ini. Saya sering gumun ya guys, kenapa ya debat capres di Indonesia ini tidak bisa mencontoh atau meneladani debat capres di AS yang berlangsung dengan sangat cepat dan efektif tersebut. Kenapa sih banyak sekali acara-acara seremonial bertele-tele, membuang-buang waktu yang dijejalkan setiap kita melaksanakan acara debat presiden, sehingga acara-acara tersebut bisa memakan waktu sampai 1 jam ya sebelum akhirnya kita mendengarkan kedua paslon berdebat. Benar-benar pemborosan atau buang-buang waktu yang sangat sia-sia. Ya, seperti biasa ya, kalau ada acara-acara seremonial di negara kita, sebelum masuk ke acara inti, yaitunya debat presiden tersebut, biasanya debat presiden di negara kita ini diisi dengan kata sambutan, berbagai kata sambutan yang tak hanya disampaikan oleh satu orang, tapi mungkin oleh dari ketua ini, ketua itu, jabatan ini, jabatan itu, kemudian doa yang bisa memakan waktu beberapa menit sendiri. Kemudian tidak lupa menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sangat memakan waktu. Kemudian seingat saya pada debat presiden terakhir juga menyanyikan lagu jingle. What the?
Semua orang harus menyanyikan lagu jingle. Jingle apalah ya, jingle KPU atau something. Yang mana menurut saya semua hal-hal itu adalah sampah-sampah yang seharusnya tidak usah dilaksanakan. Kalau acaranya debat presiden, ya langsung to the point. Di menit acara tersebut dimulai, langsung acara debat. Ya, pertarungan gagasan dari kedua calon presiden kita mulai. Nggak usahlah berbagai kata sambutan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu jingle, doa, kemudian memanggil perwakilan-perwakilan dari berbagai perwakilan antu belau. Benar-benar cukup membuat frustasi ya kalau kita menonton acara debat calon presiden di negara kita ini. Bagi saya sendiri, pelaksanaan debat presiden di Indonesia ini adalah salah satu pelaksanaan debat yang mungkin terbodoh di dunia ya. Masa acara debat harus melibatkan berbagai perwakilan-perwakilan yang harus dipanggil satu-satu. Kemudian pertanyaannya juga harus diundi. Dan yang mengambil undian si Anu dari si Anu. What the fuck? Mungkin karena itulah ya guys, bagaimana mungkin negara kita mau maju. Mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya. Karena kita sudah terbiasa membuat segala sesuatunya menjadi bertele-tele, berbelit-belit, membuang-buang waktu. Apa yang harusnya simple menjadi rumit, apa yang seharusnya memakan waktu sebentar menjadi lama, dan apa yang seharusnya mudah dibikin susah. Itulah mentalitas dari bangsa ini yang membuat kita tertinggal di belakang. Ini sama sekali bukan sesuatu yang membanggakan ya guys. Mungkin Anda pernah mendengar sebuah joke atau sebuah lelucon ya tentang pesawat yang mau jatuh, yang mana penumpangnya adalah orang-orang Indonesia. Ketika pesawat sudah goyang dan sewaktu-waktu bisa menukik ke bawah, maka penumpangnya pun sibuk dan mereka berkata bahwa untuk tindakan yang akan kita lakukan harus dibentuk panitianya terlebih dahulu. What the fuck? Padahal keadaan sudah genting dan butuh tindakan segera, namun mereka bilang bahwa harus dibentuk panitianya terlebih dahulu. Dan juga tentunya harus ada pula sambutan ini dan itu, dan kemudian juga doa bersama. Keburu pesawatnya udah nyungsep duluan kali ya guys. Ya, hal ini mungkin tidak pernah menjadi kenyataan, tetapi inilah yang dijadikan sebagai lelucon. Betapa tidak efektifnya cara berpikir orang-orang Indonesia, bangsa kita ini. Untuk sesuatu hal yang butuh cepat, dibikin lambat. Untuk sesuatu yang butuh tindakan tegas dan mendesak dan segera, dibawa bertele-tele. Jadi menurut saya mungkin itu adalah salah satu sebabnya ya guys, kenapa negara kita ini masih terbelakang. Masih belum bisa dibanggakan. Masih belum sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju. Dan kemungkinan besar praktek-praktek dalam pelaksanaan debat calon presiden seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin masih akan berlangsung, masih akan diulangi kembali, masih akan diterapkan kembali pada debat capres periode berikutnya ya guys. Kapan ya? Pemilihan presiden selanjutnya tahun 2029 nanti ya guys, masih lama, masih 5 tahun lagi. Saya rasa tidak akan banyak perubahan pola pikir masyarakat Indonesia dan juga para birokratnya dalam jangka waktu 5 tahun tersebut. Dan ketika debat capres tersebut terjadi tahun 2029 mendatang, dan jika saya masih ada, masih hidup, dan masih bisa bikin video YouTube,
Saya akan kembali menemui Anda dan saya akan kembali membahas tentang hal ini. Mudah-mudahan ya, 5 tahun mendatang kita masih sehat dan kita masih bisa mengamati pelaksanaan perpolitikan di negeri kita tercinta ini. Namun demikian, kita berharap tentunya bangsa kita akan menjadi lebih baik ya guys. Tidak lagi menjadi bangsa dengan mentalitas bertele-tele alias bangsa yang bodoh. Malulah kita kalau tetap menjadi orang bodoh ya guys. Kita harus melakukan sesuatu dan berusaha menghilangkan segala macam hal-hal tetek bengek, prosedur, birokrasi yang berbelit-belit dan tidak berguna, termasuk dalam pelaksanaan debat calon presiden. Terima kasih guys buat Anda yang telah menonton video ini, dan jika Anda menyukai video ini silakan berikan tanda jempolnya, dan jika Anda tidak berkeberatan saya mohon Anda berkenan untuk subscribe ke channel ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada kesempatan video selanjutnya.